Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk menghitung korelasi atau kita akan melakukan uji korelasi dengan menggunakan program SPSS 25. Sebelumnya kita simak dulu tentang korelasi. Jadi korelasi itu merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, salah satu teknik untuk melakukan uji korelasi adalah dengan menggunakan Pearson correlation. Jadi sebenarnya uji korelasi itu ada beberapa cara. Ada bisa pakai chi-square, kemudian salah satunya juga bisa pakai Pearson, kemudian Kendall-Stau, dan nah, kali ini kita belajar pakai Pearson correlation. Jadi untuk melakukan uji korelasi dengan Pearson correlation ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah yang jelas datanya harus keduanya baik X dan Y-nya harus bersifat berdistribusi normal. Kemudian data dari kedua variabel itu menggunakan data interval atau rasio. Kalau misalnya akan melakukan uji korelasi dan salah satu datanya itu nominal, itu kita tidak bisa pakai Pearson tapi pakai chi-square. Kemudian berikut adalah pedoman pengambilan keputusan saat melakukan uji Pearson dengan SPSS. Jadi yang pertama, nilai signifikansi tutil kalau lebih kecil dari 0,05 maka menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara X dengan Y. Kemudian yang kedua adalah nilai signifikansi tutil lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat hubungan korelasi antara X dengan Y. Berikut ada contoh sebuah kasus. Nah, di sini sebuah penelitian yang dilakukan seorang guru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar matematika variabel X dengan prestasi belajar IPA sebagai variabel Y pada siswa kelas 5 di SD Bangkit dengan jumlah siswa sebanyak 21 orang, menunjukkan adanya data dokumen sebagai berikut. Jadi ini di dalam tabel ini adalah data dari hasil prestasi belajar matematika dan IPA. Ini datanya. Nah, kemudian apa yang harus kita cari? Jadi buatlah kesimpulan apakah ada atau tidak ada hubungan yang signifikan antara prestasi belajar matematika dengan IPA pada siswa kelas 5 di SD Bangkit tersebut pada taraf signifikansi 5%. Oke, untuk langkah selanjutnya kita langsung akan melakukan uji korelasi. Pastikan kita sudah membuka dulu SPSS-nya, kemudian kita langsung masuk ke variabel view. Kita masukkan variabelnya, ada nilai matematika, kita ketik matematika dan IPA, desimalnya 0. Kemudian kita pindah ke scale. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke data view. Kita pindahkan nilainya. Kita masukkan ke sini. Nah, pastikan ketika kita memindahkan nilainya sudah benar, tidak terjadi kesalahan.
Oke, kemudian kita langsung lakukan analisis. Langkah pertama kita harus menghitung dulu uji normalitas. Kita harus tahu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Jadi klik analyze, kemudian non-parametric test, dikasih dialog, mensampel KS, kemudian kita masukkan ke tes variabel, klik OK. Nah, ini hasil uji normalitas untuk matematika 0,172, untuk IPA 0,2, karena keduanya di atas 0,05, maka nilai matematika dan nilai IPA ini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan, kalau sudah normal kita lanjutkan untuk melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson. Jadi yang pertama klik analyze, kemudian correlate, kita pilih bivariate. Nah, nilai matematika dan nilai IPA kita masukkan ke variabel, kemudian klik option, kita centang mean and standard deviation. Oke, sudah. Kemudian pastikan pada bagian correlation coefficient di sini Pearson ini sudah dipilih Pearson. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji korelasi untuk nilai matematika dan nilai IPA siswa kelas 5 di SD Bangkit. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca kesimpulan. Oke, jadi untuk pengambilan keputusannya, nilai signifikasi tutel lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara X dengan Y. Kemudian nilai signifikasi tutel lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan tidak terdapat hubungan atau korelasi antara X dengan Y. Nah, jadi kita lihat apakah nilai tutelnya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Oke. Di sini ada dua kolom. Yang pertama ada deskriptif statistik. Pada tabel ini memperlihatkan nilai rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing variabel. Oke. Kemudian ada correlation pada tabel kedua ini. Nah, jadi kita langsung lihat pada kolom seek to tail. Keduanya 0,00. Nah, 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara prestasi belajar IPA dan prestasi belajar matematika. Jadi kolom ini di bawah ini juga sudah ada keterangannya, correlation is significant at the 0,01 level tutel. Jadi ini juga signifikan pada taraf signifikansi 0,01%. Demikian tutorial untuk menghitung korelasi dengan Pearson correlation. Untuk selanjutnya, selamat mencoba.